Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan terkait elaborasi pemahaman topik 7 tugas 2, evaluasi rancangan pembelajaran. Pada kesempatan kali ini, kami akan mengevaluasi rancangan pembelajaran dari kelompok SMP Negeri 17 Malang. Berikut ini adalah anggota kelompok dari kelompok 2. Yang pertama ada Memes Linda Ayu, yang kedua ada Nadia Eka Septia Widuri, yang ketiga ada Rifan Masuri Pramono, yang keempat ada Sela Aprilia Pratiwi, yang kelima ada Shelly Normalia, yang keenam ada Timulis Farika. Baik, berikut ini hasil evaluasi terhadap rancangan pembelajaran yang telah didemonstrasikan oleh kelompok 4. Baik, pembahasan yang pertama adalah terkait dengan kelengkapan komponen modul ajar. Komponen rancangan pembelajaran atau modul ajar sudah sesuai dan cukup lengkap dari mulai identitas penulis, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, identitas mata pelajaran, terdapat satuan pendidikan, kelas, semester, mata pelajaran, atau tema pelajaran atau subtema, dan jumlah pertemuan, refleksi, LKPD, dan asesmen. Perumusan capaian pembelajaran dan ATP juga sudah sesuai seperti kesesuaian terhadap kompetensi dasar, kesesuaian dengan penggunaan kata kerja operasional, dengan kompetensi yang diukur, serta kesesuaian dengan aspek keterampilan. Modul ajar juga terdapat tujuan pembelajaran, materi ajar, sumber belajar, dan media belajar. Modul ajar ini juga memuat pembelajaran, skenario pembelajaran, dan rancangan penilaian, serta model pembelajaran. Selanjutnya, kesesuaian model, media, dan asesmen dengan tujuan pembelajaran. Pada bagian model, media, dan asesmen sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang dibuat, sehingga pembelajaran berjalan secara efektif. Yang pertama, model pembelajaran. Tujuan pembelajaran mengacu pada peserta didik mampu mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan kebudayaan nasional. Kemudian model pembelajaran yang digunakan yaitu pembelajaran berbasis masalah atau PBL, sehingga peserta didik dapat memecahkan masalah nyata dengan menggali informasi dan mengaplikasikan pengetahuan. Kemudian selanjutnya yaitu media pembelajaran. Media pembelajaran seperti LKPD dan PowerPoint juga sudah disesuaikan dengan materi ajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya yang terakhir yaitu asesmen. Asesmen yang digunakan juga sudah disesuaikan dengan beberapa indikator tujuan pembelajaran yang dibuktikan dengan pembuatan tes tertulis disesuaikan dengan level dan perkembangan peserta didik yang terdapat dalam modul pembelajaran. Aktivitas dan inovasi model pembelajaran. Pada model pembelajaran sudah menunjukkan kreativitas dan inovasi guru dalam merancang pembelajaran. Hal ini dibuktikan dengan pemilihan model pembelajaran, yakni cooperative learning, yang pelaksanaannya menekankan adanya kolaborasi antar peserta didik agar dapat memperkaya proses kreatif dengan menghadirkan berbagai sudut pandang. Kemudian, kolaborasi antar peserta didik tersebut difasilitasi dengan pembelajaran berbasis teknologi yang menggunakan perangkat lunak edukatif, platform daring, atau aplikasi pembelajaran untuk mempersonalisasi pengalaman peserta didik. Baik, selanjutnya yaitu kreativitas dan inovasi media pembelajaran. Pada bagian media pembelajaran, sudah menunjukkan kreativitas dan inovasi guru dalam merancang pembelajaran. Hal tersebut dibuktikan dengan penggunaan PowerPoint, akses internet, laptop, papan tulis, dan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Penggunaan beberapa media pembelajaran tersebut telah merujuk pada pelaksanaan pembelajaran berbasis teknologi, di mana guru menggunakan perangkat lunak edukatif atau aplikasi pembelajaran untuk mempersonalisasi pengalaman belajar peserta didik. Selanjutnya, kreativitas dan inovasi bahan ajar. Pada bagian bahan ajar atau sumber belajar juga sudah menunjukkan kreativitas dan inovasi guru dalam merancang pembelajaran dengan menggunakan
merujukan buku paket siswa SMP atau MTS kelas 8 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 2021, serta PowerPoint yang berisi materi pembelajaran. Penggunaan bahan ajar berupa PowerPoint tersebut telah merujuk pada pelaksanaan pembelajaran berbasis teknologi. Meskipun demikian, guru tetap tidak meninggalkan fungsi utama dari buku paket yang dimiliki oleh masing-masing peserta didik. Kreativitas dan inovasi lembar kerja peserta didik. Lembar kerja peserta didik telah disajikan secara kreatif dengan membuat penugasan atau soal-soal yang berbeda menyesuaikan dengan tingkat capaian atau kemampuan peserta didik. Kemudian, dalam lembar kerja peserta didik juga telah memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengakses berbagai informasi di internet, sehingga peserta didik dapat mengeksplorasi ide-ide secara mandiri. Sementara untuk inovasi dalam lembar kerja peserta didik, yaitu topik diskusi, informasi baik di dalam narasi yang tercantum di lembar kerja peserta didik, maupun video yang diakses melalui barcode, membantu peserta didik untuk merumuskan solusi dari permasalahan yang didiskusikan. Selain itu, penerapan sumber belajar yang disajikan dalam bentuk narasi dan video memungkinkan peserta didik belajar dengan metode terbaiknya, karena sesuai dengan gaya belajar mereka yang beragam. Hal ini juga didukung dengan petunjuk pengerjaan dalam lembar kerja peserta didik yang mengarahkan peserta didik mempresentasikan hasil kerjanya sesuai dengan minatnya, seperti melakukan simulasi sehingga dapat mengembangkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Dalam mengeksplorasi metode presentasi yang akan mereka terapkan, peserta didik menggunakan sumber-sumber di internet untuk membantu mendapatkan ide-ide kreatif dalam mempresentasikan hasil kerja kelompok. Pada bagian kreativitas dan inovasi teknik asesmen sudah dibuat dengan baik dalam modul ajarnya. Terdapat 3 asesmen yang digunakan dalam modul ajar, yakni asesmen pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Asesmen pengetahuan dibuat dengan sedemikian rupa menyesuaikan dengan tingkat pengetahuan peserta didik yang dilihat dari hasil asesmen keterampilan yang menggunakan pretest. Asesmen keterampilan dilaksanakan 2 kali di awal dan di akhir, dengan pretest dan posttest. Yang di awal guna untuk mengetahui pengetahuan peserta didik dan di akhir untuk mengevaluasi hasil pembelajaran yang dilakukan. Yang terakhir, asesmen sikap dilaksanakan untuk mengetahui sikap peserta didik dalam mengikuti pembelajaran yang telah dilaksanakan oleh guru. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.